Waduh, kayaknya masih pada sibuk semua nih. Kita mau menyambut jemaat LCC. Sekali lagi kita katakan Shalom. Puji Tuhan. Siapa yang merasa terberkati minggu ini dan merasa yakin bahwa Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati kita sekarang, kemarin, dan selama-lamanya. Semuanya angkat tangan. Yesus baik, Tuhan Yesus penyertaannya luar biasa. Jemaat Tuhan, saya mau undang kita untuk sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, ambil sikap doa. Kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan Yesus atas kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan pada anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul Tuhan dengan keberadaan kami ya Bapa. Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, merayakan kemuliaan dan kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan ajar kami ya Bapa, memiliki hati bijaksana Tuhan Yesus, mengerti tentang firman-Mu ya Bapa, dan menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Di layar akan terlihat Mazmur Daud kepada Tuhan. Saya mau sebelum kita baca sama-sama, jemaat ini masih pagi hari. Mari kita tadi pagi udah bangun kan ya. Tapi saat ini saya mau mengajak semua jemaat untuk membangunkan jiwa kita. Pada saat kata-kata, "Hai jiwaku, bangunkan jiwa kita." Mazmur Daud mengatakan kepada Tuhan, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Mari sama-sama kita katakan Mazmur 103 ini. 1, 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Sekarang kita mau angkat suara kita tinggi-tinggi. Kita mau puji dan serukan nama Yesus. Mari kita sama-sama bangunkan jiwa kita. Kita puji nama Yesus. Angkat suara. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, rapatkanlah sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, rapatkanlah sebab Dia sanggup. Kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya, tak datang melawat kita dan bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau bangkit, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau bangkit, sebab Dia sanggup.
mau bangga kepada Bapa kita. Kita mau nyanyi untuk Tuhan, kita mau melantunkan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau bangga kepada nama Yesus karena pengorbanannya yang luar biasa kepada setiap kita. Sungguh ku bangga Bapa, punyalah seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan, ini lagu lama tapi lagu yang benar-benar kita menaikkan kepada Yesus. Katakan kita bangga kepada Yesus. Segala pengorbananmu, Amin. tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punyalah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punyalah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Katakan kepada Yesus, ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Oh, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Amin. Tuhan Yesus baik di dalam hidup ini. Tuhan, kami bangga ya Bapa terhadap pribadi yang kita kenal di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kebutuhan kami, keperluan kami di kehidupan ini Tuhan. Hanya Engkau ya Bapa. Christ is enough. Hanya Yesus yang cukup kami cari dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk selalu mengikuti Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui lagu berikut ini Tuhan Yesus, setiap jiwa yang mengucapkan ya Bapa, mendeklarasikan ini Tuhan Yesus, jiwa kami ya Bapa hanya akan mencari Engkau Tuhan kemanapun Engkau pergi. Tidak ada godaan dunia yang kami dapat yang dapat menandingi Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jiwa kami mau berseru, Christ is enough. Tuhan, hanya Engkau yang cukup dalam kehidupan kami. Amin.
Tuhan, inilah suara kami Tuhan Yesus. Engkau mau selidiki kami ya Bapak, ajarkan kami untuk mau menghitung hari-hari kami di dunia ini Tuhan, untuk menjadi bijaksana, mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah melalui lagu ini kita naikkan sebagai doa kita, permohonan kita kepada Tuhan, masuk ke dalam khotbah. Biarlah Tuhan saja yang mengajarkan kita semua menjadi pengikut Tuhan yang setia. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, Bekerja dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Yesus, kami mau bersyukur. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa, Mau hidup terus Tuhan di dalam jalan-Mu ya Bapa. Kami persiapkan hati kami selalu Tuhan Yesus bekerja di dalam hadapan. agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur
kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan Kau menolong kami biarlah pagi ini untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita beberapa bulan ini belajar tentang kerajaan Allah. Dan banyak sekali cerita perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Dia bicara mengenai ada orang yang menemukan sebuah harta di sebuah tanah, dalam tanah, di sebuah ladang. Lalu dia menjual segala miliknya untuk membeli ladang tersebut. Dan pada waktu dia menemukan harta yang terpendam itu, dia sangat bersuka cita. Harta itu lebih dari segala-galanya. Itu pertama kali ketika orang bertemu dengan kerajaan Allah. Kemudian di hari-hari terakhir, Yesus membuat beberapa perumpamaan. Dia mengatakan tentang lalang dan gandum. Jadi galang dan gandum tidak bisa kita bedakan ketika mereka baru pertama kali tumbuh. Tetapi pada waktu ada buahnya, terlihat mana lalang, mana gandum. Nanti di akhir zaman, ketika tuaian siap untuk dituai, dan Tuhan mengatakan bahwa kumpulkanlah gandum itu di lumbungku dan bakarlah semua ilalang. Ada perumpamaan seperti itu. Ada pukat ketika mereka menangkap ikan, lalu ia menjaring ikan, lalu dibawa ke dalam pukatnya, lalu dibawa di dalam di pantai ketika semua ikan dikumpulkan, mereka akan menemukan mana ikan yang bagus, yang layak dikonsumsi, mana ikan yang tidak layak dikonsumsi. Nanti akan ada sortir seperti itu. Jadi Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa akan ada sortir seperti itu. Dia mengatakan tentang domba dan kambing. Di akhir zaman juga akan ada sortir seperti itu. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat lalu tindakan kita seperti apa di akhir-akhir menjelang akhir zaman. Kita akan melihat kepada Matius pasal 25, ada perumpamaan tentang 10 gadis. Ya, 10 gadis, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Kita akan belajar dari situ. Mari kita membaca Alkitab kita. Saya mengajak saudara untuk membaca silih berganti. Kita membaca Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya akan membaca bagian yang ganjil, saudara membaca bagian yang genap. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu."
Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kalau bicara mengenai akhir zaman, saudara sudah tahu bahwa kita tidak pernah mengerti kapan itu akan terjadi. Bisa hari ini, bisa besok. Ya, saya selalu menantang saudara, kira-kira saudara maunya kapan? Ya, sore ini lebih bagus. Ya, supaya beban kita hilang semua. Yang belum menikah nggak apa-apa aja, nggak usah menikah. Perumpamaan ini diceritakan oleh Yesus ketika para murid melihat bangunan bait suci yang begitu megah. Bangunan bait suci itu dibuat oleh Salomo. Dia membangun bait itu 46 tahun lama. Dibuat oleh Herodes. Herodes sebagai supaya orang-orang Yahudi senang kepada dia. Jadi bersifat politis lah waktu dia bangun. Dia dibangun bait suci ini 46 tahun lamanya. Bagian dalam dibuat dalam 1,5 tahun, tetapi bagian luar, di luarnya pelataran dan sekelilingnya itu dibangun selesai kira-kira tahun 63 Masehi. 63 Masehi. Dan saudara ingat, tahun 70 itu sudah dirobohkan. Jadi 7 tahun mereka menikmati kemegahan seluruh kompleks bait suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi cerita ini diceritakan oleh Yesus ketika orang-orang murid-murid itu melihat bangunan yang begitu megah itu dan mengatakan, Tuhan, lihatlah Tuhan, ini bangunan ini mewah sekali. Benar begitu mewah, tapi Yesus bilang begini, kamu lihat bangunan ini hebat, tetapi nanti saatnya tidak ada satu batu pun yang berdiri di atasnya. Artinya Yesus mengatakan saatnya akan dirobohkan. Nah, setelah Yesus ngomong gitu, murid-muridnya bingung dan mereka bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya simple. Pertanyaannya simple sekali. Jadi mereka mengatakan mari kita coba lihat. Kita coba lihat pasal 24 ayat yang ketiga. Murid-muridnya bertanya, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi murid-muridnya menanggapi perkataan Tuhan Yesus itu dengan pertanyaan, apa tanda-tanda kedatanganmu dan apa tanda-tanda kesudahan dunia. Jadi dia tanya, lalu Yesus menjawab. Nah, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai tanda-tanda akhir zaman. Apakah itu sudah muncul semua atau belum? Nah, tetapi pertanyaan ini, perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus untuk mengatakan sebenarnya Tuhan pasti datang. Tuhan pasti datang. Kita tidak tahu kapan. Karena kita tidak tahu kapan, lebih baik kita siap-siap. Itu saja maksud Tuhan Yesus. Yesus tahu kapan dia akan datang. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Tapi dia tidak akan memberitahukan kepada murid-muridnya. Dia tidak memberitahukan kepada yang lain. Daniel diberi Tuhan hikmat untuk menentukan tahun-tahun ketika akhir zaman itu terjadi. Kita sudah belajar itu di dalam Bible Study mengenai akhir zaman. Ada frame waktu yang diberikan oleh Daniel kepada kita. Tetapi perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan datang. Para gadis ini tahu malam itu mempelai datang. Tapi mereka tidak tahu jamnya. Mereka tahu mempelai segera datang, tapi tidak tahu jamnya kapan. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, kalau kita melihat perumpamaan tentang gadis ini, the parable of the virgins, dikatakan di situ tentang perumpamaan ini, kita
kita ingin mengerti perumpamaan ini, tapi pertama kita harus paham bahwa perumpamaan ini tidak bisa kita tafsirkan secara alegoris. Alegoris itu begini, minyak itu diumpamakan ini. Kita mulai berpikir-pikir, apa arti minyak? Ada yang mengatakan minyak itu Roh Kudus. Padahal Alkitab tidak pernah ngomong bahwa minyak itu Roh Kudus. Gadis bijaksana itu ini, gadis bodoh itu begini. Tidak pernah Allah mengatakan siapa gadis bodoh itu diumpamakan sebagai apa. Tidak pernah. Mempelai itu ini. Tidak pernah Yesus mengatakan mempelai itu diumpamakan ini, diumpamakan itu. Obor itu ini. Tidak pernah disebut seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan, menerjemahkan, menafsirkan perumpamaan ini dengan alegoris. Tidak bisa. Yesus cuma pengen tahu di akhir zaman itu seperti ini yang akan terjadi. Nah, saudara tahu nanti akhir zaman itu kayak gini yang akan terjadi. Jadi tidak usah menafsirkan apa arti minyak, apa arti pelita, apa arti 5 gadis bodoh, apa arti 5 gadis bijaksana. Itu tidak melambangkan apa-apa. Ya, tidak melambangkan apa-apa. Kecuali waktu Yesus memberikan perumpamaan tentang biji yang ditanam di jatuh di jalan, di berbatuan, di semak. Yesus mengumpamakan itu dan Yesus menafsirkan. Selain itu Yesus tidak bicara mengenai apa arti semuanya ini. Gadis-gadis itu bukan mempelai perempuan. Ada di situ disebutkan bahwa gadis-gadis itu mempelai? Enggak ada. Ya, jadi gadis itu bukan mempelai perempuan. Kalau saudara melihat bahasa Yunani, mempelai laki-laki itu singular, satu. Dalam bahasa Indonesia tidak terlihat. Tapi dalam bahasa Yunani terlihat bahwa mempelai laki-laki itu satu. Jadi jangan pernah menafsirkan bahwa mempelai laki-laki itu menantikan 10 mempelai wanita. Wah, enggak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan poligami. Satu. Jadi mempelai perempuannya tidak disebutkan di sini. Cuma mempelai laki-laki biasanya begini. Mempelai laki-laki itu akan datang ke mempelai wanita. Dan teman-teman mempelai wanita itu menunggu-nunggu. Kami akan ikut dalam prosesi pesta. Nah, teman-teman ini perkirakan 10 gadis ini adalah teman-teman dari mempelai wanita. Jadi 5 gadis bodoh itu tidak kehabisan minyak. Jadi dalam drama seringkali disebutkan bahwa 5 gadis bodoh ini kehabisan minyak. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang dalam ayat yang ketiga, mereka tidak membawa minyak. Saudara ingat, kita kan sekarang kalau kemana-mana bawa flashlight, pakai senter, ada baterai di dalamnya. Jadi kayak gitu kira-kira, mau pergi bawa flashlight, tapi tidak ada baterai di dalamnya. Bodoh nggak? Itu bodoh banget itu namanya. Ya, itu bodoh banget. Nah, mereka itu bawa obor. Obor itu ada sumbunya. Sumbunya itu masuk ke dalam tempat penampungan minyak. Jadi minyak itu naik ke atas lewat sumbu itu, kemudian dibakarlah sumbunya itu. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi kalau tidak ada minyak, api tidak akan menyala. Kira-kira seperti itu. Jadi 5 gadis bodoh ini tidak membawa minyak. Ya, tidak membawa minyak. Kemudian kita lihat dari perumpamaan ini, kita belajar beberapa hal. Pertama, Yesus segera datang kedua kali. Alkitab selalu menceritakan kedatangan Yesus kedua kali. Kedatangan yang pertama adalah pada waktu dia lahir ke dunia ini di Bethlehem, dan dia bilang, "Aku akan datang kembali." Kita yang hidup pada masa kini, kita menantikan dia. Jadi hati-hati saudara, ini bukan hati-hati. Saudara coba perhatikan, ada kemungkinan semasa saudara hidup, saudara melihat dia di atas awan-awan. Mau nggak?
Mau nggak? Jangan Pak, biar cucu saya aja. Saya masih mau usia tua. Ada kemungkinan, kita nggak bisa ngomong, Tuhan nanti datang ya, cucu saya aja yang lihat. Saya mau usia tua. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Yesus datang kedua kali. Dan disebutkan dalam pasal 24. Dia memberikan tanda-tanda. Nanti kita coba lihat tandanya. Dalam pasal 24, dia sebutkan ada Kristus palsu. Ada Kristus palsu. Kemarin saya ketemu dengan pendeta yang saya kenal. Dia bilang di Korea ada pendeta yang khotbah, saya mewakili Yesus, sayalah Yesus yang menjelma jadi dunia ini. Kristus palsu sudah ada saudara. Kemudian perang dan kabar-kabar perang, sudah ada itu? Sudah ada. Kelaparan ada. Wabah penyakit, habis ini virus ini, habis virus ini muncul lagi. Gempa bumi. Wah, kita baru dapat berita tentang tsunami, gempa bumi di Rusia, dan tidak pernah berakhir. Banyak martir, orang mati, orang-orang Kristen yang mati, dianiaya, ada. Kemudian ada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu begini, banyak orang cerita mengenai firman Tuhan, tapi bukan murni memberitakan firman Tuhan. Tujuan mereka adalah uang, keuntungan diri sendiri. Nabi palsu banyak sekali, saudara. Meningkatnya kejahatan dan hilangnya kasih dan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Saudara lihat bahwa sebenarnya zaman teknologi ini tidak ada yang bisa membendung Injil. Semua mendengar berita ini. Jadi, kalau saudara melihat ini, kalau saudara mengatakan, Pak Pendeta, ini semua sudah ada, berarti be ready. Siap. Tidak lama lagi. Jadi kita seperti gadis yang 10 gadis ini sedang menantikan. Yesus mau datang ini, tapi aku nggak tahu kapan. Kita tidak tahu kapan. Jadi kalau saudara melihat tanda ini, maka siap-siap. Waktunya tidak lama lagi. Nah, sama seperti perumpamaan ini, gadis bijaksana mempersiapkan diri dengan membawa minyak, gadis bodoh tidak mempersiapkan diri. Mereka tidak membawa minyak. Kita harus belajar dari gadis yang bijaksana. Nuh mempersiapkan diri dengan membangun bahtera. Orang-orang sekitar Nuh bodoh amat. Sudah dikasih tahu bahkan ada banjir besar, tapi mereka tidak melihat itu. Dan mereka melihat semua normal, Tuhan masih lama datang. Tuhan masih lama. Kiamat masih lama. Mereka pikir seperti itu. Coba kita lihat Lukas pasal 17. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lukas pasal 17. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan, minum, kawin, dikawinkan, sampai hari Nuh mereka masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah banjir air bah dan membinasakan mereka semua. Hidup normal seperti biasa. Makan, minum, tidur, kerja, kawin, dikawinkan, semua normal. Ketika semua mereka lakukan itu semua, tiba-tiba Yesus datang. Ketika mereka melakukan hal normal, tiba-tiba hujan deras datang. Pintu bahtera ditutup, tidak mungkin dibuka lagi. Sudah mengerti maksudnya? Paham dulu di sini, saudara. Karena kita sama seperti zaman Nuh. Kita sekarang menantikan saat itu. Nah, ini bicara akhir zaman banyak yang takut. Nggak perlu takut sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ini, Yesus akan datang kembali, dan kita tidak tahu
kapan itu terjadi. Mungkin saja ini, kita anggap saja ini sudah sore hari menjelang malam. Dan detik-detik jam ketika Yesus datang itu sedang kita nanti. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Kita tidak tahu. Saat ini saat penantian itu. Lebih baik kita siap-siap. Kalau tidak, begitu pintu ditutup, tidak ada yang bisa membuka kembali. Lihat gadis bodoh ini. Mereka pikir mereka punya kesempatan. Pintu ditutup, you tidak boleh masuk lagi. Selesai. Mengerti maksudnya ya? Akhir zaman seperti itu. Pertobatan tidak akan terjadi setelah Yesus datang. Tidak ada kesempatan lagi. Jadi lebih baik siap-siap saat ini. Lebih baik siap-siap saat ini. Kedua, kita belajar bahwa di antara orang-orang Kristen ada yang tidak diterima. Wah, Pak Pendeta yang bener aja nih. Ada orang Kristen yang tidak diselamatkan. Benar Pak Pendeta. Perumpamaan ini diceritakan Yesus kepada 12 orang muridnya. Salah satunya adalah Yudas. Salah satunya Yudas. Kamu lebih baik siap-siap. 11 orang diterima, 1 orang ditolak. Gadis ini, 10 gadis ini, sepertinya tidak ada yang masalah. Mereka semua teman mempelai wanita itu. Mereka semua siap-siap. Kelihatannya mau masuk ke pesta. Kelihatannya mereka mau masuk ke pesta. Tetapi tidak diterima 5 orang yang tidak punya minyak. Ada orang Kristen yang tidak diterima? Ada. Ada banyak orang Kristen merasa bahwa aku sudah melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Aku hadir di gereja. Aku melayani Tuhan. Aku sudah jadi orang Kristen. Berarti aku sudah diselamatkan. Saudara lihat apa yang terjadi ketika mereka mengetuk pintu. Lalu mempelai pria ini ngomong, aku tidak kenal kamu. Orang Kristen merasa dia kenal Tuhan. Kamu yakin masuk surga? Yakin Pak. Saya kenal Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan tiap hari. Tapi Tuhan kenal kamu nggak? Nggak bisa jawab kita. Jadi hati-hati saudara, karena seringkali kita itu seperti itu. Kita tidak melihat sebuah relasi dengan Tuhan. Kita mencari sebuah identitas Kristen, tapi tidak mencari hubungan dengan Tuhan. Allah tidak pernah mengatakan di dalam Alkitab, kalau kamu jadi orang Kristen, kamu hadir ibadat tiap hari, kamu masuk surga. Tidak pernah dibicarakan seperti itu. Dibicarakan hanya kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan diselamatkan. Bukan karena ke gereja. Apalagi yang tidak pernah ke gereja. Apalagi yang jarang-jarang ke gereja. Bukan yang baca Alkitab, apalagi nggak pernah baca. Bukan yang katanya aku berdoa tiap hari Pak Pendeta. Iya, doa makan doang. Mengerti maksud saya? Ada orang yang tidak diterima, sadar itu. Kadang kita tidak punya relasi sama Tuhan. Kita mau identitas saja.
sebagai orang Kristen, kita hanya butuh identitas. Kita tidak setia kepada Tuhan. Jadi hati-hati, saudara. Sebagai orang Kristen, saudara harus belajar melihat supaya saudara bisa mempersiapkan diri saudara dengan baik. Ada orang Kristen yang tidak setia kepada Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan dan tidak diterima. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat persepsi tentang keselamatan. Karena kita kadang-kadang salah persepsi tentang keselamatan kita. Salahnya gimana? Saya sudah beragama Kristen maka saya diselamatkan. Saya sudah jelaskan itu tadi. Saya banyak melayani maka saya sudah diselamatkan. Enggak. Ada banyak orang khotbah sana, khotbah sini. Melayani sana, melayani sini. Aku nggak kenal kamu. Tujuanmu beda. Motivasimu beda. Kamu melayani bukan karena kamu mengasihi aku. Tapi kamu melayani karena kamu ingin supaya jati dirimu dikenal. Beda. Kamu melayani bukan karena kamu mengasihi Tuhan. Kamu melayani karena dapat jadwal dari gereja. Beda nggak? Beda. Oh, nanti ada keluarga saya, istri saya, suami saya, mama saya, dia akan rajin ke gereja. Nanti di akhir zaman dia bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong itu anakku. Tuhan itu tolong istriku, biar dia masuk. Tidak ada itu. Keselamatan itu pribadi. Istrimu bisa masuk surga, belum tentu kamu masuk surga. Ya, seperti itu. Saudara coba pikir ya, kalau di keluarga kita, siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara pergi ke gereja, anak-anakmu ke gereja nggak? Jangan sampai nanti anakmu nggak masuk surga, kamu masuk surga. Tuhan, anakku belum masuk, nggak ada, pintu sudah ditutup. Anakmu di luar. Hati-hati. Pintu sudah ditutup, tidak boleh masuk lagi. 5 orang bodoh ini, gadis bodoh ini, teman nggak sama yang 5 orang gadis bijaksana? Pasti teman. Berani minta minyak kok. Kenal nggak mempelai itu? Tahu. Tapi no. You tidak boleh masuk. Sudah, cukup. Hati-hati. Kita introspeksi coba. Apakah sungguh saya punya Yesus, Yesus punya saya? Apakah sungguh saya percaya kepada Yesus atau tidak? Hanya cuma main-main saja ke gereja. Apakah cuma? Saya nggak tahu ya. Banyak orang senang ke gereja mungkin karena entertain. Lagunya bagus. Pada punya motivasi lain. Tuhan akan menunjukkan mana ikan yang segar, mana ikan yang bau, udah busuk. Saudara, jadi kesalah persepsi ini yang mesti kita luruskan. Menunda untuk percaya. Ini gadis bodoh ini nanti aja minyak urusan belakang. Nanti saja pasti ada minyak. Kita tunda-tunda. Nanti saja. Yesus masih lama. Yesus masih lama. Masih banyak waktu untuk bertobat. Saat ini cari duit dulu. Lagi saudara cari duit, lagi ngitung-ngitung duit, dia datang. Udah, pintu ditutup.
Bye-bye. Ngeri gak? Ngeri kalau sudah cari duit supaya hidupmu selama 20 tahun, 30 tahun di dunia aman, tapi hidupmu nanti nggak aman. Pikir. Kayak Pak Itung bilang, pikir. So, kita mesti ready. Siap. Nah, bagian ketiga, kita akan siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Kalau kita benar-benar memiliki iman kepada Yesus. Tidak peduli, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini sama-sama tertidur. Jadi jangan pernah berpikir gadis bijaksana ini melotot matanya, lihat di lorong jalan, apakah mempelai itu datang atau tidak. Dia tidak seperti itu, normal. Karena kalau sudah begitu malam, semua tidur, pasti capek. Semua tidur. Kita semua tidur. Tapi dia sudah secure, dia sudah punya minyak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 10 sampai 9 sampai 10. Dia bilang begini. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Baik kita hidup maupun kita sudah mati, kita sama-sama aman. Yang penting kalau sudah punya Yesus, aman. Saudara tidak perlu lihat di luar, Yesus datang nggak hari ini, besok Yesus datang nggak. So kita punya ketakutan bahwa kita gimana ya? Aku mau harus melayani Tuhan supaya ketika Yesus datang aku sedang pelayanan kepada Tuhan. Tapi kalau orang sudah punya Yesus, dia pasti rindu untuk melayani dan setia kepada Tuhan. Hari itu tidak datang kepada kita seperti pencuri. Jika kita bisa ngomong, Tuhan, kapanpun Engkau datang, mau siang ini, mau nanti sore, mau nanti malam, mau besok, mau bulan depan, aku siap. Karena punya Yesus. Nah, pertanyaannya, Yesus kenal saudara apa enggak? Ada orang Kristen palsu, ada orang Kristen yang benar-benar percaya kepada Yesus. Sulit untuk dibedakan. Kalau saudara tanya kepada pastor, coba lihat kami. Siapa ini yang diselamatkan, siapa tidak? Saya tidak tahu. Saudara itu seperti lalang dan gandum yang sedang tumbuh. Daunnya sama, pohonnya sama. Sama, semua sama. Dan tidak bisa dibedakan. Cuma saudara sendiri yang bisa tahu bahwa saudara sudah diselamatkan atau tidak. Saya tanya kepada saudara, saudara yakin masuk surga? Pasti ada yang mengatakan, saya yakin. Tapi pasti juga ada yang mengatakan, saya tidak tahu. Benar nggak? Ayo, pikir. Saya tidak tahu, Pak Pendeta. Kenapa? Apakah engkau tidak punya minyak? Kenapa? Saudara, kadang-kadang hamba Tuhan itu diberi hikmat oleh Tuhan. Bahwa ada orang yang sudah lahir baru, ada yang belum. Tapi kami tidak berani untuk mencap seseorang sudah lahir baru atau tidak. Seperti yang saya ngomong tadi. Coba baca Alkitab tidak? Di mana nih Alkitab saudara taruh? Tidak tahu Pak Pendeta. 10 tahun lalu saya taruh di mana? Saya pindah rumah, saya kepek, nggak pernah buka lagi. Kalau kamu sungguh-sungguh sayang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengenal Tuhan, pasti baca ini. Tiap hari.
Aku mau Tuhan ngomong ke saya hari ini. Pasti rindu. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti rindu dengar suara Tuhan. Kadang-kadang orang lebih mengabaikan ibadah dan lebih mementingkan pekerjaan. Pak Pendeta ibadah kan bisa minggu depan. Cuan tuh nggak datang tiap hari. Benar nggak? Iya sih, terserah. Terserah. Tapi Yesus nggak peduli. Yesus cuma mengingatkan, ada yang di luar, ada yang menikmati pesta. Jangan tunda-tunda. Kalau saudara belum percaya kepada Yesus, saudara belum yakin, kalau saudara belum diselamatkan, belum yakin saudara belum masuk surga, saudara belum yakin bahwa kalau saudara akan masuk surga, lebih baik saudara ketemu dengan saya bicara. Kita bereskan hari ini, kita bereskan saat ini, sehingga tenang, besok Tuhan kapanpun datang, aku sudah siap. Lebih baik begitu daripada saudara nggak siap apa-apa. Be wise. Jadilah bijak. Jadilah bijak seperti gadis yang bijaksana itu. Introspeksi setiap hari, apakah saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, atau saya ke gereja punya motivasi lain. Kita berdoa. Semua tunduk kepala dan berdoa, merenungkan. Kalau hari ini Yesus datang, saudara diterima atau tidak? Kita akan menyanyikan lagu ini. Lebih baik kita bereskan. Kalau ada keputusan yang mau saudara ambil, lebih baik saudara maju ke depan, bicara kepada saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya belum yakin, saya mau semua saudara 100% masuk surga, diterima dalam pesta ini. Tapi kalau saudara belum yakin, maju ke depan, bicara sama saya supaya kita bereskan. Gak usah malu, jangan pernah tunda lagi. Silakan berdiri, saudara. Silakan berdiri.